Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Kainama. Di dalam videonya yang ini, dia mengatakan bahwa Paulus itu adalah kerabat dekat dari Herodes. Dan oleh karena hubungannya dekat dengan Herodes, Paulus ingin merusak ajaran Yesus dari dalam karena dendam dari Herodes. Sekilas, jika teman-teman mendengarkan pernyataan dari Ustadz Kainama, sepertinya yang dia sampaikan itu benar. Tetapi jika teman-teman menyelidiki lebih dalam lagi, apa yang disampaikan itu sangat salah besar. Bahkan pernyataan-pernyataan dia di dalam video itu bertentangan dengan keyakinan dia yang sekarang. Mari kita bongkar satu-satu pernyataan dari Ustadz Kainama. Jadi Farisi itu tidak suka karena dikomplain, dibuka semua kartu matinya oleh Yesus karena mereka korup, sebagian saja, tidak semua, ya. Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Sekali lagi, yang di Markus 3 ayat 6 ini, Herodian itu adalah anggota keluarga atau keturunan dari Herodes Agung. Ya, baik ya? Sudah ya? Baik. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Kainama. Dia mengatakan Herodian adalah anggota keluarga kerajaan Herodes. Untuk menjawab ini, kita menggunakan metode dari Ustadz Kainama sendiri, yaitu membuka Google kosong. Kita akan mencari apakah arti dari kata Herodian. Menurut Mbah Google, Herodian adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Herodians bukanlah anggota keluarga dari Herodes Agung, tetapi itu adalah sebuah partai politik atau kumpulan orang-orang yang menjadi pengikut setia Herodes. Dari dasar ini, Ustadz Kainama ingin menuntun para pendengarnya untuk percaya bahwa Paulus adalah keturunan Herodes atau anggota keluarga Herodes. Mari kita lanjutkan. Baik, saya bacakan saja Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, nanti ada tulisan kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Begitu ya. Nah, sekali lagi Kisah Para Rasul 23 16 ini adalah ayat sumber untuk kita tahu siapa itu Paulus. Ya. Sekali lagi Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi berusaha untuk mau membunuh Paulus. Teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Ini adalah latar belakangnya, di mana orang-orang Yahudi berkomplotan untuk membunuh Paulus. Dan itulah yang disampaikan oleh keponakan Paulus kepada Paulus dan kepada kepala pasukan, supaya Paulus dilindungi. Di dalam ayat ini tidak menceritakan secara detail siapa nama keponakan Paulus tersebut. Tetapi nanti kita akan lihat tiba-tiba Ustadz Kainama mengetahui siapa nama keponakan dan siapa ibunya. Lalu Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 29. Yang pertama Kisah Para Rasul 23 pasal 23 ayat 16, yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28 29. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka Kisah Para Rasul 21 ayat 28 dan 29. Di sana diceritakan, sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ayat 29, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 21
ayat 27 dan seterusnya bercerita tentang bagaimana Paulus ditangkap. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem setelah pelayanannya di Asia Kecil, dia membawa seorang yang bernama Trofimus. Siapa Trofimus ini? Menurut Ustadz Kainama, Trofimus yang berjalan bersama Paulus ke Yerusalem itu adalah keponakannya. Mari kita buka Alkitab Sabda yang sering digunakan oleh Ustadz Kainama untuk mengetahui siapa Trofimus. Kita bisa lihat di sana, Trofimus adalah seorang Kristen dari Efesus. Dan dia adalah teman dari Rasul Paulus. Dari sini kita bisa melihat standar ganda dari Ustadz Kainama. Ketika Alkitab Sabda tidak menguntungkan dia tidak melihat strong number-nya. Dan ketika itu menguntungkan dia menggunakan strong number untuk membuktikan argumennya. Ya, di ayat 29 itu ada tulisan tentang Trofimus dari Efesus. Sekali lagi, Trofimus dari Efesus. Menyambung kata Trofimus dari Efesus yang ada di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 29, ya, itu hubungannya dengan Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Ustadz Bung Ade, boleh? Ya, di situ ada kata Trofimus dari Efesus. Inilah nama kemenakannya yang tadi kita baca. Ya, jadi ini adalah kunci awal, starting point pertama. Ya, kita udah tahu dia punya kemenakan yang membela dia di depan para jenderal orang Roma. Wow. Ustadz Kainama mulai mengarang bebas lagi. Tidak pernah ada kisah keponakan dari Paulus membela Paulus di hadapan jenderal orang Roma. Kalau kita baca Kisah 23 ayat 12 dan seterusnya, ini adalah cerita di mana Paulus akan dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu, keponakan dari Paulus yang kita tidak tahu siapa namanya, melaporkan rencana jahat dari orang Yahudi ini kepada Paulus dan kepada pasukan Roma. Dan Paulus pun dipindahkan dari tempat itu ke tempat yang lain. Itu yang terjadi. Siapa namanya? Namanya Trofimus, anak saudara perempuan dari Paulus. Siapa saudara perempuan dari Paulus? Itu Roma 16 ayat 11. Oke, sebelum kita lanjut mendengar ocehan dari Ustadz Kainama, mari kita baca Roma 16 ayat 11. Di sana dikatakan, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Kalau teman-teman baca Roma 16 keseluruhan, ini adalah perikop yang isinya cuma salam kepada saudara-saudara di dalam Tuhan di Roma. Dan kalau teman-teman lihat di situ, nama-nama dari orang-orang yang disebutkan oleh Paulus itu nama-nama Yunani. Dan surat Paulus ini dan salam dari Paulus ini tertuju kepada saudara-saudara di dalam Tuhan di Roma, karena Paulus tidak pernah pergi ke Roma. Langsung, Roma 16 ayat 11. Iya, salam kepada Herodion temanku sebangsa. Bukan, bahasa aslinya bukan temanku sebangsa. Ya, lalu seterusnya adalah salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ada dua di situ. Yang pertama Herodion, teman sebangsa, lalu dia bilang Narkisus. No, bukan. Herodion bukan teman sebangsa. Kita geser ke bawah, Bung Ade. Teman sebangsaku itu yang 4773. Temanku itu diklik, Bung Ade. Maaf, atas. Ya, itu 4733. Nah, kita baca Sugenes. Sugenes itu artinya sanak saudaranya, kaum keluargamu, bukan teman. Ada yang ingin ditutupi di sini. Bukan teman, ya. Artinya itu adalah relatives, ya. Common origin, root belonging. The same family itu ada tuh di A itu. Satu itu ada di the group in Greek A. The adjective refers to a person of common origin belonging to the same family, tribe, people, ya. Oke, yang tulisan kecilnya ditutup aja. Kita lihat yang tulisan besar yang putih itu, Ustaz. Ada bahasa Indonesianya kok, ya. Nah, ke bawah geser. Itu lebih jelas bahasa Indonesianya ada. Geser ke bawah. Sugenes. Artinya blood relatives, hubungan darah. Nah itu, kaum keluargamu, kaum sebangsa, kaum keluarganya, kaum keluarga, sanak, teman sebangsa, seorang keluarga, seorang saudara. Klosius, terus ke bawah tuh, ke bawah ada berhubungan, substansi, sanak saudara. Ada di definisi, di bawahnya definisi, Bung. Di bawah definisi, stop. Itu ada angka 1 di bawah definisi, sanak saudara di bawahnya. Ada angka 1 di blok itu, of the same kin, akin, to related by blood.
Ini saja yang saya mau sampaikan. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pemaparan dari Ustadz Kainama tentang Roma 16 ayat 11, di mana ada kalimat salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Dan menurut Ustadz Kainama, Herodion ini ada hubungannya dengan Herodes. Dan kalau kita lihat di sini, Herodion adalah nama seseorang. Kalau kita menggunakan Alkitab Sabda seperti yang digunakan oleh Ustadz Kainama, di sana menjelaskan bahwa Herodion adalah seorang Kristen. Dan menurut Ustadz Kainama, temanku sebangsa di sana adalah salah, bukan teman sebangsa. Memang jika kita lihat definisi dari kata sugenes, bisa sanak saudara, bisa sesama warga negara. Jadi tidak benar pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Di sini kita bisa melihat kata sugenes memiliki banyak arti. Jadi kenapa saya bilang bahwa Saulus ini saya tekankan bahwa dia keturunan Herodes, masih ada hubungan darah dengan Herodian Tetrarki, karena dia menjalankan namanya his own agenda. Dia tidak pernah diakui menjadi rasul yang mengabarkan Injil Yesus ini. Ini aku kasih tahu ya. Paulus tidak pernah jadi rasul yang mengabarkan Injil yang diajarkan Yesus. Tidak pernah. Halo teman-teman, kembali kita akan menanggapi Ustadz Kainama. Tadi barusan teman-teman dengar, dia mengatakan bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Yesus. Kita sebagai orang Kristen tahu bersama bahwa Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang rencana keselamatan. Jadi, Injil itu adalah Kristus sendiri. Apakah Yesus memberitakan Injil juga? Tentu saja, dia memberitakan apa yang dia akan lakukan selama berada di dunia. Mari kita baca salah satu pernyataan Yesus di dalam Matius 20 ayat 28. Di sana dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini, Yesus sedang memberitakan Injil atau kabar baik, bagaimana manusia akan ditebus dari dosa mereka. Apakah para rasul yang lain melakukan hal yang sama, memberitakan tentang Injil? Mari kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ini adalah pernyataan dari Rasul Petrus. Apakah pekabaran Petrus dan pekabaran Yesus berbeda? Tentu saja tidak. Mari kita lihat apa isi pekabaran dari Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sekali lagi pertanyaan kita adalah, apakah pekabaran Injil yang disampaikan oleh Paulus berbeda dengan Petrus dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus? Tentu saja tidak. Nanti bisa di-capture, kata-kata saya bisa dibikin riset ya. Bisa. Saya nggak ngomong ngaco, bisa dicari. Baik ya. Kisah para Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Kisah para Rasul 24 ayat 24 dulu. Kisah para Rasul 24 ayat 24. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix. Felix ini gubernur. Dia orang bule. Dia bukan orang Yahudi. Felix orang bule. Dia gubernur perwakilan Romawi yang disuruh ke Syria. Dia jadi gubernur perwakilan di Syria. Namanya Felix, bule. Dan dia bersama-sama dengan istrinya, namanya Drusilla, seorang Yahudi. Drusilla ini keturunan dari Herodes Antipas, Herodes Agung, Drusilla. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus, saudaraku sayang. Oke teman-teman, mari kita lihat Google kosong. Di sana mengatakan bahwa anak dari Herodes Agrippa adalah Herod Agrippa II, Berenice, Mariano, dan Drusilla. Jika Drusilla adalah saudari perempuan dari Paulus, seharusnya Paulus juga ada di deretan dari anak dari Herod Agrippa. Tetapi yang terjadi, tidak ada nama Paulus di sana, sehingga Drusilla bukanlah saudari perempuan Paulus. Ya, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa dia panggil Saulus? Padahal di situ banyak Hawariun. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Barnabe, ya. Ada Filipus, ada Andreas, ada semua di situ. Oke teman-teman, kita menjawab pertanyaan dari Ustadz Kainama yang mengatakan kenapa yang dipanggil Paulus bukan rasul yang lain. Kalau kita membaca latar belakang dari kisah para rasul 24 adalah
di mana Paulus diperhadapkan dengan Felix untuk diadili. Jadi sangat masuk akal jika Felix menanyakan tentang Kristus kepada Paulus, karena yang ada di hadapannya adalah Paulus. Tidak ada Petrus, tidak ada murid-murid yang lain. Jadi, pertanyaan Felix kepada Paulus tentang Kristus tidak ada hubungannya karena mereka punya hubungan darah. Itu semata-mata karena hanya ada Paulus di sana yang mengerti tentang ajaran Kristus. Seperti yang kita lihat di ayat 25, di situ dikatakan, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ada Matias yang menggantikan Yudas. Ada. Kenapa nggak dipanggil? Dia panggilnya Paulus. Gini, Saulus tidak mungkin jadi rasulnya Yesus. Kitab Kisah Para Rasul yang tadi diganti angkanya 13:1, Ustaz. 13:1. Siap. 13:1. 13 ayat 1. Ya. Saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, sekali lagi, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi setelah Yesus. Hai para ahli teologi dan para pendeta yang bilang, tidak ada nabi setelah Yesus. Kau tulis itu kok di dalam kitabmu gimana? Ada nabi, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, orang hitam. Dari Nigeria, hitam, Negro, Niger. Ada nabi orang hitam. Gimana? Terus bilang, jangan percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi setelah Yesus, karena setelah Yesus tidak ada nabi. Ini ada banyak. Ada banyak, bos. Bukan cuma satu, ada banyak. Oke teman-teman, mari kita tanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Di sana dia membaca ada beberapa nabi. Mungkin dia pikir nabi yang dimaksud adalah nabi seperti Yesaya, Nabi Daniel, dan lain-lain. Tetapi, jika kita membaca, di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang mendapat karunia bernubuat. Oleh karena mereka mempunyai karunia untuk bernubuat, maka mereka disebut nabi. Jika teman-teman membaca Kisah 13 ayat 1, di sana dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi ada dua karunia yang ada di sana, yaitu karunia bernubuat dan karunia mengajar. Seperti yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 12, ada banyak karunia yang diberikan kepada orang pada waktu itu. Di sana dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, dan masih banyak karunia-karunia yang lain. Jadi, orang yang disebut nabi tadi, mereka mendapatkan karunia bernubuat. Contohnya dalam Kisah 21 ayat 9. Di sana dikatakan, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Kalau kita lihat di sini adalah anak darah, artinya anak perempuan dari Filipus yang memiliki karunia bernubuat. Mungkin menjadi pertanyaan dan PR buat Ustadz Kainama, apakah di dalam Islam ada nabiah perempuan? Karena selama ini saya tidak pernah mendengar di dalam ajaran Islam ada nabi perempuan. Lalu dia mulai mengaku-ngaku diri. Diasuh bersama dengan raja wilayah apa, Bung Ade? Diasuh bersama dengan raja wilayah. Disebut wilayah Herodes. Iya. Siapa yang ngumpulin mereka? Dan siapa di belakangnya itu? Dan Saulus. Saulus itu bukan bersama nabi-nabi itu, bukan bersama Barnabas. Wow. Tunggu sebentar. Barusan kita mendengarkan bahwa Ustadz Kainama mengatakan Paulus tidak bersama Barnabas. Jika teman-teman perhatikan, ayat yang dikutip oleh Ustadz Kainama adalah ayat 13. Jika kita mundur sedikit, satu pasal ke belakang, yaitu Kisah Para Rasul 12, di sana mengatakan Barnabas dan Saulus diutus. Dan jika kita membaca kelanjutan ayat yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, yaitu ayat 2 dari Kisah Para Rasul 13, di sana dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi sangat salah jika Ustadz Kainama mengatakan Barnabas tidak bersama dengan Paulus. Padahal jelas-jelas di ayat ini menjelaskan bahwa Barnabas dan Paulus diutus oleh Roh Kudus. Dia nanti di ujung-ujung waktu itu mereka, Barnabas dan Saulus itu ada kontradiksi sehingga Barnabas memisahkan diri dari Saulus. Kenapa? Karena Saulus menolak Torah.
Saulus menjadikan Yesus sebagai fokus selain Torah. Bertolak belakang. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan Ustadz Kainama. Saya pikir Ustadz Kainama cocok untuk membuat dongeng. Karena jika kita membaca kisah 15, penyebab perselisihannya Barnabas dan Paulus bukanlah masalah Torah dan juga bukan masalah Yesus. Mari kita baca kisah 15 ayat 37 sampai 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ayat 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi, dalam kisah 15 tidak ada perselisihan Barnabas dan Paulus tentang Torah. Bahkan, tidak berbicara tentang ajaran Paulus. Setelah Barnabas bertolak belakang lalu memisahkan diri di dalam kisah para rasul 21, lalu Petrus marah. Bapak tua Petrus, Soko guru Hawariun, marah kepada Saulus. Dan Saulus bilang Petrus itu salah. Kurang ajar amat Paulus. Petrus itu yang dipilih oleh Yesus, dibilang dia salah oleh Paulus. Kitab kisah para rasul juga. Lalu bentrok yang terakhir, yang paling parah adalah bentrok antara Saulus dengan Yakobus, the brother of our Lord. Dalam kitab kisah para rasul sebutnya James, the brother of our Lord. Yakobus, saudara Tuhan kita, Jesus. Bentrok dia. Karena dia dimarah-marahi. Saulus dimarah-marah oleh Yakobus. Kau bilang kau ajar orang tidak bersunat. Bawa orang-orang itu. Bawa orang-orang itu ke bait Allah, bait suci. Temui imam. Sunat mereka di situ, lalu berikan persembahan kepada para imam. Ustaz tahu itu ceritanya? Saya nggak perlu ulang-ulang. Ya, Tahu, Ustaz. sudah jelas itu. Dia kesel sama Yakobus. Dia kesel sekali. Ya. Oke teman-teman, mari kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Bentrok antara Petrus dan Paulus dan Yakobus dan Paulus. Mari kita baca di dalam Galatia 2 ayat 9. Di sana dikatakan, setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dari ayat yang kita barusan baca, terlihat tidak ada perselisihan di sana. Meskipun sebelumnya Petrus berpikir bahwa pekabaran mereka hanya untuk orang Yahudi. Seperti yang teman-teman bisa baca di dalam kisah 10, Tuhan menyuruh Petrus untuk bertemu dengan Cornelius. Dan pada awalnya Petrus menolak, tetapi pada akhirnya Petrus mengerti maksud Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mari kita dengar apa pernyataan Petrus tentang Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dari ayat yang kita baca tadi, tidak ada pertentangan antara Petrus, Yakobus, dan Barnabas. Bahkan, Rasul Petrus mendukung pengajaran dari Rasul Paulus, seperti pada ayat yang kita barusan baca. Ya, The Antiquities. The Antiquities, oke. Ya, The The Antiquities. Antiquities. Ya, book 19. Yes. Book 19, Ya, chapter 9. chapter 9. Oke, geser ke bawah, cari chapter 9. Cari chapter 9. Geser ke bawah, terus cari, ini kan chapter 1. Cari chapter 9, Ustaz Bung Ade. Oh, ini dia, Ustaz. Siap. Ada. Ustaz. Nah, Ada, Ustaz. saya baca ini. And thus, saya baca ini. Siap. And thus, ya. Saya bacain. And thus did King Agrippa depart this life. But he left behind him a son, Agrippa, by name, a youth, in the 17th year of his age. Ya. Jadi dia punya anak yang berumur 17 tahun. And 3 daughters, dan 3 anak perempuan. One of which namanya satu, Berenice atau Berenike. Ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Saat ini kita akan kembali menanggapi Ustadz Kainama dengan segala kebohongannya. Seperti yang saya sudah sebutkan kemarin, bahwa
Paulus tidak ada hubungannya dengan Herodes. Tetapi, kali ini Ustadz Kainama yang akan menunjukkannya sendiri. Jika teman-teman ingat kemarin, dia mengatakan bahwa Drusilla adalah saudari dari Paulus. Mari kita lihat buku yang dikutip oleh Ustadz Kainama, yaitu penulis sejarah Flavius Josephus. Tetapi sebelumnya, mari kita ingatkan kembali apa yang dikatakan Ustadz Kainama kemarin. Kan, Ustaz, ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix. Felix ini gubernur. Dia orang bule. Dia bukan orang Yahudi. Felix orang bule. Dia gubernur perwakilan Romawi yang disuruh ke Syria. Dia jadi gubernur perwakilan di Syria. Namanya Felix, bule. Dan dia bersama-sama dengan istrinya, namanya Drusilla, seorang Yahudi. Drusilla ini keturunan dari Herodes Antipas, Herodes Agung. Drusilla, dan dia adalah saudara perempuan Saulus, saudaraku sayang. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus, saudaraku sayang. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus, saudaraku sayang. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan tadi bahwa kemarin dia mengatakan Drusilla adalah saudara perempuan dari Paulus. Sementara menurut sejarawan Flavius Josephus yang dikutip oleh Ustadz Kainama, Drusilla cuma punya satu saudara dan dua saudari perempuan. Jadi bohong besar kalau dia mengatakan Drusilla adalah saudari perempuan dari Paulus. Sementara kenyataannya tidak demikian. Ini jangan ditutup ya, Bung. Bung Ade, ini jangan ditutup ya. Siap. Buka Siap, siap. lihat yang tadi ayat Alkitab itu, Kisah Para Rasul 25 ayat 13. Siap, Ustaz. Ya. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Berenice yang tadi ditulis oleh Flavius Josephus. Buku sejarah tentang Yudea Galilea yang paling tua. Tidak ada lagi yang paling tua selain dia. Tidak ada lagi catatan sejarahnya. Ya. Buku sejarah tentang Yudea Galilea yang paling tua. Tidak ada lagi yang paling tua selain dia. Tidak ada lagi catatan sejarahnya. Ya, jadi saya mau bilang, ya, Kisah Para Rasul, kisah tentang Paulus dan Saulus dari Tarsus ini adalah kisah tentang keluarga besar Herodes. Teman-teman, kita sudah dengarkan bagaimana pemaparan Ustadz Kainama. Dia mencomot sana, mencomot sini untuk membuktikan klaimnya bahwa Paulus adalah keturunan Herodes. Tetapi kita sudah buktikan dalam beberapa video, bahkan dari dokumen yang dia gunakan, itu tidak benar. Tetapi ada yang lebih menarik dari itu. Tadi kita melihat bahwa Ustadz Kainama menggunakan sumber dari sejarawan Flavius Josephus. Tapi yang tidak disadari oleh Ustadz Kainama adalah sejarawan Flavius Josephus justru bercerita tentang penyaliban Yesus, yang mana itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Jika Ustadz Kainama konsisten menggunakan sejarawan Flavius Josephus, artinya dia sedang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam surah An-Nisa 157, bahwa Yesus atau Isa menurut saudara Muslim tidak disalibkan, tetapi yang disalib itu orang lain yang diserupakan. Mari kita lihat catatan sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus tentang penyaliban Yesus dari buku yang sama yang dikutip oleh Ustadz Kainama tadi. Ya, The Antiquities. The Antiquities, oke. Ya, The The Antiquities. Antiquities. Ya, book 19. Yes. Book 19. Ya, chapter 9. Chapter 9. Oke teman-teman, mari kita buka buku The Antiquities of the Jews, buku 18. Kalau tadi Ustadz Kainama mengutip dari buku 19, kali ini kita mengutip buku 18 dan chapter yang ketiga. Ingat ya, ini adalah buku yang sama yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Mari kita pergi ke chapter 3. Di dalam bab 3 ini, Flavius Josephus berbicara juga tentang Kristus. Mari kita pergi ke paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan, "Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men, and received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold, and 10,000 others wonderful things concerning him. And the tribes of Christians, so named for him, are not extinct at this day." Jika diterjemahkan apa yang dikatakan oleh Flavius Josephus, di sana dia menceritakan bahwa Yesus adalah seorang yang bijaksana.
Dia juga mengatakan bahwa banyak juga orang Yahudi dan bukan Yahudi yang mengikuti dia. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa Pontius Pilatus menghukum Yesus disalib atas desakan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Dan tidak berhenti di situ, Flavius Josephus juga menceritakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jika kita bandingkan pernyataan Alkitab dan pernyataan dari sejarawan Flavius Josephus sangat setuju satu sama lain. Tetapi menariknya jika kita bandingkan sejarawan Flavius Josephus dengan Al-Quran yang diyakini oleh Ustadz Kainama justru saling bertentangan. Tetapi yang lucunya, Ustadz Kainama menggunakan tulisan sejarawan Flavius Josephus untuk membuktikan argumennya. Justru Flavius Josephus bertentangan dengan apa yang dia yakini. Ditulis oleh Flavius Josephus. Buku sejarah tentang Yudea Galilea yang paling tua. Tidak ada lagi yang paling tua selain dia. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi catatan sejarahnya. Ya. Mana dia? Sebagai penutup. Sebagai penutup. Sudah. Ya, ya. 19 Ya, 19 ganti 20. Ganti 20. Book 20. Oke, langsung enter. Siap. Yang mana? Cari yang Penelope lagi, yang Penelope tadi. Penelope. Oke, Tuh, siap. Penelope. Siap, Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Cari lagi chapter 9 lagi, bukan? Siap. Aman, Ustaz. Apa dulu, Ustaz? Mana? Nah itu, turun ke bawah cari angka 4. Ini kan angka 1 nih, 91. Ya. Turun ke bawah cari angka 4 kecil. Oke. Oke. Tiga. Ini sudah, Ustaz. 4, baik ya. About this time was the King Agrippa. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh, selalu hubungannya kalau Saulus itu pasti Agrippa, Antipas, Herodes, Berenike, Drusilla, Salome, Timotius, Trofimus, Tacitus, semua nama-nama yang begitu. Ya, oke ya. Geser ke bawah pelan-pelan, Ustaz. Geser ke bawah. Oke, sebentar ke bawah. Geser ke bawah pelan. Oh, sebentar, saya lihat dulu. Itu ada tulisan sebelah kiri Costobarus di blok itu. Sebelah kiri ada tulisan Costobarus. Sebelah kiri itu. Oh, ini. Costobarus. Nah, blok terus ke bawah. Up, udah ya. Oke, saya bacakan. Costobarus also and siapa itu? Coba lihat. Saulus. Oke, udah. Siap. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Kainama. Wow. Oke teman-teman, ternyata Ustadz Kainama tidak berhenti di situ. Dia melihat ada kata Saulus di dalam tulisan Flavius Josephus dan otak cocokmologinya mulai berjalan. Sebagaimana ketika dia membaca di dalam Perjanjian Baru ketika Paulus pergi ke Arab, dia langsung mengasumsikan bahwa Paulus sedang naik haji. Hal yang sama juga dia lakukan di dalam tulisan Flavius Josephus. Ketika dia melihat kata Saulus di sana, dia langsung interpretasikan bahwa Saulus yang dimaksud di dalam tulisan Flavius Josephus adalah Paulus yang sama di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita baca di dalam tulisan Flavius Josephus, tidak dijelaskan siapa Paulus atau siapa Saulus yang dimaksud. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita terhadap kebohongan dari Ustadz Kainama. Sepertinya Ustadz Kainama sedang menghancurkan Islam dari dalam. Dan setiap pernyataan-pernyataan dia justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya berharap saudara-saudara muslim berpikir kembali untuk menjadikan dia ustadz. Gantinya dia menguatkan iman dari saudara-saudara muslim. Justru dengan pernyataan-pernyataannya, dia sedang meruntuhkan apa yang diyakini oleh saudara muslim. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Mari kita tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Ketika engkau bilang Kristen Katolik, saudaraku sayang, engkau marah aku. Karena Kainama ini sama Bung Ade ini bilang, aku dan Bung Ade jadi Islam karena mencintai Yesus. Lalu kau marah saya cuma mau bilang, kenapa saya jadi Islam? Mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena aku mencintai Yesus. Aku tidak mau mencintai Paulus.